Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam Jumat tanggal 18 Mei 2023 ini, marilah kita awali mengemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita unggah sebuah judul, wujudku wajib wujudnya Allah. Wujudku wajib wujudnya Allah. Wujudku wajib wujudnya Allah. Bagaimanakah pengertiannya? Awal inilah kita akan mengkaji kembali sifat 20-nya Allah dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih jeru lagi, agar kita mudah memahami siapa diri kita dan siapa Allah. Agar kita bisa memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu secara nyata dan jelas, tidak halusinasi, tidak angan-angan, dan tidak bayang-bayang lagi alias kenyataannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita ketahui bersama sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wujud. Sesuai dengan judulnya, wujudku wajib wujudnya Allah. Apakah makna yang sebenarnya di balik ini semua? Mari kita sadari keberadaan wujudku ini, keberadaan kewujudan kita semua umat manusia ini adalah karena wujudnya Allah. Tanpa wujudullah, tanpa uripe Allah, maka kita tak akan pernah terwujud ke dunia ini. Inilah sebagai judul atau sebagai bukti wujudku ini adalah wujudnya Allah. Wujudullah. Bila tak ada wujudnya Allah, maka tak ada wujudku. Bila tak ada wujudnya Allah, maka tak akan pernah ada wujud Anda semua. Jadi apakah mungkin wujudnya Allah sama dengan wujudku? Apakah mungkin wujudnya Allah sama dengan wujud Anda semua? Bila diriku masih menjadi Tuhan di dalam dadaku, bila hati Anda masih menjadi Tuhan di dalam dada Anda, selamanya beda. Wujudullah dengan manusia sangat amatlah beda. Kenapa? Karena manusianya masih merasa yang paling wujud. Mana mungkin disamakan wujudullah dengan wujudnya manusia. Sementara di dalam dada manusia, sementara di dalam dadaku katanya Allah tidak wujud. Allah gaib. Tentu ya pasti beda wujudnya Allah dengan wujud kita. Apa yang membuat beda? Bagaimana mungkin Allah terwujud bila Allah gaib? Bagaimana mungkin Allah terwujud bila Allah tidak nampak, tidak nyata, tidak jelas? Ya tentunya beda wujudnya antara wujudullah dengan wujud diri manusia kita. Selama ini kita meyakini wujudnya Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Sementara kita meyakini, kita mengimani di dalam dada kita wujud kita ini seperti apa-apa dan wujud kita ini seperti siapa-siapa. Seolah-olah kitalah Tuhan pencipta apa-apa, seolah-olah kitalah pencipta sebagai Tuhan yang menciptakan siapa-siapa termasuk diri saya dan diri Anda. Sedangkan Allah tak bisa menciptakan apa-apa. Sedangkan Allah tak bisa menciptakan siapa-siapa. Berarti wujudnya Allah tidak ada. Yang ada hanya wujudnya makhluk. Yang mana makhluk telah menjadi khalik. Yang mana manusia sama-sama mentuhan-tuhankan dirinya sendiri di dalam dadanya. Sementara manusia mewujud-wujudkan dirinya sendiri di dalam dadanya. Sementara manusia mengkuasakan dirinya di dalam dadanya daripada wujudnya Allah, daripada hidupnya Allah, daripada kuasanya Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib, tidak ada. Ya tentunya beda wujud saya, wujud Anda dengan wujudnya Allah. Karena wujudnya Allah selama ini kita hanya meyakini, hanya mempercayai tanpa pernah kita jumpai wujudnya. Kita selama ini seolah-olah kita sudah beriman bahwa Allah wujud, tapi nyatanya Allah tidak wujud. Alias manusianya yang malah wujud. Ya beda wujudnya.
Karena masih manusianya menjadi sang wujud di dalam dadanya. Wujud itu hanya pun wujudullah. Ketika sudah nyata wujudnya Allah, hancur leburlah wujud manusianya. Seperti ketika Musa melihat gunung Tursina yang hancur itu, ya harus dihancurkan dulu kemanusiaannya. Harus tidak wujudkan dulu manusianya, harus digoibkan dulu manusianya, maka nyatalah wujudullah. Inilah makna dari wujudku adalah wujudnya Allah. Memang bagi kita yang masih jauh pemahamannya, ya angel untuk memahaminya. Kenapa? Karena diri manusianya mengangelkan dirinya sendiri, tidak memudahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena penjara hawa nafsunya sangat amat kokohnya. Maka bagi sahabat-sahabatku, permudah, jangan kau terbelenggu dengan keangelan hawa nafsumu sendiri. Karena itu semua akan membuatmu bertambah terpuruk, tambah jauh dan tambah terjatuh ke lembah an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau wujudku ini bukan wujudnya Allah, apakah aku bisa menciptakan wujudku sendiri? Lah bila wujudku ini bukan wujudnya Allah, apakah aku bisa menciptakan hidupku sendiri? Lah bila hidup dan badan ini adalah hidup dan badan manusiaku, lah kapan aku menciptakannya? Sementara hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Inilah kenyataan bahwa wujudku ini adalah wujudnya Allah. Tanda bukti bahwa wujudnya Allah itu nyata, bukan gaib. Bagaimana mungkin yang tak ada bisa menciptakan yang ada? Apakah mungkin yang tak ada menciptakan keberadaannya sendiri? Ya tentunya yang ada menciptakan yang ada. Yang ada yang menciptakan awal mulanya tidak ada, diadakan. Maknanya wujudnya Allah ini lebih wujud dari yang terwujud. Inilah tanda bukti bahwa wujudku adalah wujudullah. Wujud Anda semua adalah wujudullah. Bila saya memahami hakikat diri sejati manusia kita, man arafa nafsahu, barang siapa tahu, barang siapa mengenal dirinya, barang siapa mengenal dari siapa kewujudan dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal wujudullah, maka ia akan berjumpa dengan wujudnya Allah ketika manusianya sudah kembali ke rahmatullah. Maka dengan inilah diperlukan suatu agama-agama yang diturunkan ke dunia ini agar ketemu dengan Tuhannya, agar meyakini di dalam dadanya bahwa wujudku ini adalah wujudnya yang menciptakan diriku, bukan wujud manusiaku sendiri. Kenapa? Karena aku bukan pencipta. Karena aku hanyalah makhluk yang dicipta, dan karena aku hanyalah diperankan yang wujud. Aku diwujudkan di dunia ini hanyalah untuk diperankan yang wujud. Lebih wujud mana antara aku dengan yang menciptakan aku? Inilah kenyataan wujudku ini adalah wujudnya Allah. Terbukti innamal a'malu binniyah. Katakan yang Nabi Muhammad,
Awalilah semua perbuatanmu dengan niat. Supaya apa? Supaya kita tidak mengaku-akui apapun yang kita lakukan adalah milik kita. Supaya lakuku adalah lakunya Allah. Itulah lillahi ta'ala. Itulah ibadah. Itulah amal soleh. Itulah Islam. Itulah jalan yang lurus. Wujudku ini adalah wujudnya Allah. Bila kita tidak menyadari ini, maka tunggu ketika saatnya tiba, ketika datang syakaratul maut, dan ketika kita sudah meninggal nanti, baru kita percaya, oh iya ya, wujudku di dunia itu ternyata wujudnya Allah. Kenapa? Karena aku sekarang sudah tidak wujud lagi. Karena aku sekarang sudah tidak hidup lagi. Karena aku sekarang sudah tidak berkuasa lagi. Inilah perlunya mutu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum datang syakaratul mautmu. Inilah kenyataan, wujudku ini adalah wujudnya Allah. Wujud Anda itu pun juga wujudnya Allah. Bila Anda rela dan ridho mengakui ini semua, ya inilah yang dimaksud bertuhan itu. Inilah yang dimaksud beragama itu. Kita selama ini mengaku bertuhan, kita selama ini mengaku beragama, tapi tidak berani mengakui Tuhan yang nyata ini. Malah kita meyakini mengakui Tuhan yang tidak ada. Akhirnya Tuhan dicipta-ciptakan dengan halusinasinya sendiri, dengan perkiraan-perkiraannya sendiri, dengan kepahaman-kepahaman hawa nafsunya. Agar apa? Agar tambah sesat, agar tambah jauh. Kenapa? Karena tidak berani mengatakan wujudku ini wujudnya Allah. Tapi di dalam dada kita meyakini wujudku ini kan wujud manusiaku sendiri. Lah kapan kita menciptakan diriku sendiri? Kapan kita menciptakan hidup ini? Kapan kita menciptakan badan ini? Saat bayi saja, apalagi saat di dalam kandungan, apalagi saat di tanah dulu, kita tidak tahu apa-apa. Inilah suatu bukti kita selama ini ogah atau tidak mau atau tidak yakin atau tidak percaya bahwa wujudku ini wujudnya Allah. Takut sesat, takut murtad. Sudah sesat kok takut sesat, sudah murtad kok takut murtad. Hidup dan badan telah dirampas oleh manusianya, sehingga manusianya ogah mengembalikan hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini hanyalah dohir batinnya Allah, bukan dohir batinnya manusia. Kapan manusia punya dohir dan batin? Inilah kenyataan, wujudku ini adalah wujudnya Allah. Wujud Anda pun juga itu tanda bukti wujudnya Allah. Bila Allah tak wujud, mana mungkin aku mengenal diriku bahwa diriku adalah manusia. Bila Allah tak wujud, bagaimana mungkin kita mengenal kewujudan kita dan bahwa diri kita adalah manusia? Apakah bisa kita mengenal wujud kita ini adalah wujud manusia tanpa Allah? Apakah mungkin kita bisa mengenal bahwa diri kita manusia tanpa uripe Allah? Nah, lebih wujud mana antara kita dengan Allah? Lebih wujud mana antara sang pencipta dengan yang dicipta? Lebih wujud mana sang Khalik
dengan makhluknya. Maka kalau kita berani duduk di dalam kesejatian makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tidak bisa menciptakan apa-apa, makhluk yang tidak bisa bersiapa-siapa, maka nyatalah Sang Khalik, maka nyatalah wujudku ini adalah wujudnya Allah. Tak bisa ditolak siapapun manusianya, tak bisa ditolak siapapun golongannya, tak bisa ditolak siapapun alirannya, agama apapun, nama Tuhannya siapapun, tak akan pernah bisa menolak. Kenapa? Karena dalilnya sudah ada di dalam setiap diri manusia. Karena manusianya hakikatnya tidak ada. Karena sesungguhnya yang gaib itu bukan Sang Pencipta. Yang dicipta inilah yang gaib. Yang tidak ada maka diadakan, diwujudkan. Maka manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Akan tetapi selama ini kita yang merasa wujud, sedangkan Allah kita gaibkan, maka kita takkan pernah rela dan ridho bila diri kita ini adalah bukti wujudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kedalaman sifat wajibnya Allah, yakni kita membahas tentang sifat yang pertama, yakni wujud. Bahwa wujudku ini adalah wujudnya Allah. Bila Allah wujud, berarti yang diwujudkan harus tidak wujud, kembali kepada yang wujud. Namun bila yang diwujudkan yang paling wujud, sedangkan yang mewujudkan tidak wujud alias Allah gaib, selamanya kita tak pernah meyakini adanya Tuhan. Akan tetapi selama ini kita hanya meyakini keberadaan hawa nafsu kita sendiri. Jadi tanda bukti manusia telah kafir kepada Tuhannya, tanda bukti bahwa manusia telah ingkar kepada Tuhannya, manusia yang takut di dalam dirinya bahwa dirinya adalah bukti Tuhan itu sendiri. Kalau manusianya takut mengakui itu, berarti manusianya ingkar dari penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabatku yang sudah bergabung di room ini. Semoga Anda semua dan saya pribadi selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi sahabat-sahabatku yang ingin naik, kita diskusi atau mudzakarah sebentar saja, silahkan. Yang mau naik atau yang mau bertanya-tanya tentang wujudku ini adalah wujudnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang syaitan selalu menghalang-halangi manusia jumpa dengan Tuhannya. Manusia takkan pernah berani mengatakan bahwa wujudku ini adalah wujudnya Allah. Kenapa? Karena syaitan, iblis tidak mau manusia kembali kepada Tuhannya, alias iblis dan setan hanya mau manusia sebagai budak-budaknya, sehingga manusia ditakut-takuti. Bukan, kamu bukan wujudnya Allah, kamu manusia. Akhirnya manusianya tambah sesat, tambah lillahi ta'ala. Tidak bisa lillahi ta'ala, akan tetapi manusianya di dalam linafsi, di dalam seluruh aktivitas yang dilakukan, linafsi di dalam ibadahnya, linafsi di dalam sholat, linafsi di dalam zikirannya, linafsi di dalam amal-amal yang diperbuatnya. Semua bersandar kepada nafsunya sendiri. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Kenapa? Hanya berhala hawa nafsunya yang dipertuhankan di dalam dadanya, sehingga Allahnya gaib terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ismul A'zam, nama yang agung, tergantung yang diagungkan di dalam dada setiap manusia itu namanya Allah apa nama diri manusianya. Hanya masing-masing diri manusianya yang tahu. Itu sudah dikaji di channel Uripe Allah, di kajian rahasia nama Allah yang ke-100. Silakan dicari rahasia nama Allah yang ke-100 channel Uripe Allah. Ada di situ pembahasan tentang Ismul A'zam. Intinya kembalikan semua nama-nama yang ada di dalam hati kita kepada Allah. Tanpa Allah tidak ada nama-nama itu. Dengan Allah lah maka nama-nama itu ada. Sama dengan wujudnya Allah maka terwujudlah diriku. Jadi kenyataan wujudku ini ya wujudnya Allah. Bila kita tak berani mengakui ini, berarti kita seolah-olah bisa menciptakan diri kita sendiri. Berarti kita ini seolah-olah bisa menciptakan hidup kita sendiri. Berarti kita selama ini seolah-olah sudah menciptakan badan-badan kita sendiri. Apa bedanya bila pemahaman akidah dan keyakinan seperti ini? Apa bedanya dengan orang ateis, tak
bertuhan. Tak ada Tuhan di dalam dadanya kecuali dirinya sendiri. Apa bedanya? Apa bedanya dengan Fir'aun, Namrud dan raja-raja yang diterangkan di dalam Al-Quran yang memusuhi para rasul-rasulnya Allah? Apa bedanya dengan itu semua? Di dalam dadanya yang ada bukan Allah tapi manusianya. Inilah bukti bahwa diturunkanlah para nabi dan para rasul membawa risalah-risalah ketuhanan agar supaya manusia kembali kepada Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Tuhanmu secara sempurna. Apa yang dimaksud secara sempurna? Serahkan. Islam itu berserah diri. Serahkan apa-apa yang bukan milikmu. Hidup bukan milikmu. Badan bukan milik kita. Apalagi aktivitas yang ada di balik hidup dan badan ini ya tambah bukan milik kita. Karena itulah wujudku ini wujudnya Allah. Bila sudah itu terjadi di dalam hati kita, inilah bukti jalan yang lurus. Lurus kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lurus hanya Allah. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Lurus hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Lurus bahwa tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa seizin Allah. Inilah jalan yang lurus itu. Ketika manusianya sudah dikorbankan, ketika manusianya sudah dibaiat, maka lepaslah kemanusiaannya, terbang roh, nyawa, jiwa, hati kepada uripe Allah. Akhirnya masuk ke dalam ridwan. Masuk ke dalam surga, ridwan, penjaga surga. Apa ridwan itu? Hatinya selalu rela, ridho, menjalani ketetapan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau naik. Rahayu ugi Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah yang mau naik nemani saya di atas? Kita ngobrol-ngobrol nyantai. Jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua yang sama-sama belajar ini diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi keberanian untuk mengakui dan menyerahkan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Bila kita sudah menyerahkan apa-apa yang bukan milik kita, apakah kita menunggu saat sakaratul maut, saat pemaksaan, saat siksa yang amat pedih itu datang, baru kita terpaksa menyerahkan dengan keadaan yang sakit? Wah, bahaya. Ini bisa kontroversial. Bisa gagal paham, iya. Yang paham dan yang tidak paham, biarlah Allah yang memberi petunjuk, bukan manusianya.
Bila kita takut, wah ini takut nanti manusia. Buat apa kita takut kepada manusia yang lain? Takutlah pada diri kita bila kita tidak paham. Jangan meremehkan orang lain. Dikira orang lain tidak paham begitu. Semua manusia sudah ada bekalnya di dalam dalil-dalil yang ada di dalam dadanya. Alhamdulillah begitu Kang Mas. Silahkan, ada yang mau naik? Bila manusia tak tahu dirinya, bila manusia tak mengenal dirinya, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Tuhannya? Bagaimana mungkin manusianya bisa menghadap Tuhannya? Bila manusianya tidak mengenal Tuhannya, bila manusianya tidak menghadap Tuhannya, lah selama ini nyembah apa, Mas Bro? Agama apapun Anda, siapapun nama-nama Tuhan Anda, buat apa bila kita takut, atau buat apa bila kita belum berjumpa dan mengenal Tuhan yang disembah? Belum mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Buat apa itu semua? Muspra, percuma dan tak berguna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah sebagai tanda bukti supaya manusia bisa menaiki buruknya. Apakah buruknya itu? Buruk itu barokallah. Ketika manusia sudah menyerahkan dirinya, tentunya ya Allah sendiri yang menguasai manusia. Inilah barokallah. Jadi manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi atas dirinya sendiri, apalagi atas orang lain. Maka Muhammad, bukan kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, tapi akulah yang melempar ketika kamu melempar. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad di dalam dadanya sudah tak ada Muhammadnya lagi kecuali Ahmad bila mim Ahad. Ketika sudah hancur lebur Muhammadnya, maka kembali kepada Ahad. Nah, kalau umatnya atau manusia tidak meniru, tidak mencontoh para nabi-nabinya, lah selama ini nyontoh siapa? Apa nyontoh Fir'aun, nyontoh setan yang selalu ingkar kepada Tuhannya? Saya pun selama ini ya juga sama, nyontoh Fir'aun, nyontoh setan. Kenapa? Karena di dalam dadaku yang ada hanya Abdul Halimnya. Sama semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Apa yang dimaksud mati di sisi Allah? Mati bukan mati badannya. Kalau mati itu mati badannya, itu kan kematian versi manusia. Tapi kematian versi di sisi Allah adalah hidup, badannya masih hidup, tapi yang mati hatinya keras, lebih kerasnya batu. Hatinya yang wujud masih manusianya, sedangkan Allahnya gaib. Maka dari itu yang tidak wujud kok diwujudkan, sedangkan yang wujud ditiadakan. Ini kan iman akidah yang terbalik selama ini kita, termasuk saya. Maka dari itu kajian YouTube Uripe Allah ini menggugah saya khususnya dan menggugah kita semua agar bergegas hijrah dari jalan yang gelap ini, jalan kemanusiaan yang gelap ini, menuju jalan Tuhan, yakni cahaya Tuhan, Nurullah. Nur Muhammadnya dikembalikan kepada Nurullah. Uripe menungsane dikembalikan kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad dan Nurullah.
kembalinya Nur Muhammad kepada nurnya Allah, kembalinya uripe menungsani lewat pintu bimbingan baiat agar bisa mengembalikan bahwa hidup ini Allah, maka nyatalah wujudku ini adalah wujudnya Allah. Bila manusianya benar-benar sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bukan pencipta. Tapi selama ini kan kita ngomongnya saja makhluk, tapi di dalam hati kita bukan makhluk, tapi kita sang pencipta. Kita merasa bisa menciptakan duduk kita. Kita merasa bisa meminum begini. Seolah-olah semuanya ciptaan kita. Jadi semuanya seolah-olah kita yang berbuat. Maka itulah yang disebut kita selama ini tidak sadar sebagai sang pencipta. Sedangkan sang pencipta sendiri tidak dijadikan sang pencipta. Akan tetapi sang pencipta telah kita jadikan yang dicipta Allah, yang dicipta-ciptakan sendiri di dalam dada kita. Padahal Allahnya, sang penciptanya ditiadakan. Yang berperan wayangnya, dalangnya meneng wae. Inilah iman yang terbalik. Mestinya dalangnya yang menggerakkan wayang-wayangnya. Mestinya Allahnya yang berkuasa atas semua ciptaannya. Lah kok ini kebalik. Ciptaannya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dan ciptaannya yang merasa berkuasa untuk mentiadakan yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada yang naik, maka akan saya akhiri kajian di malam ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, diberi kepahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti ulang kajiannya silakan kunjungi YouTube Uripe Allah. Semuanya akan diunggah di YouTube Uripe Allah.